Setelah selesai acara minum-minum itu, mereka semua lalu melanjutkan acara di malam itu dengan pergi ke tempat karaoke. Tapi karena Miyuki ini ada keperluan mendadak, ia kemudian menitipkan temannya itu kepada Shimoto dan juga gengnya. Alhasil ya kalian tahulah, rame-rame. Waduh. Di malam berikutnya, Shimoto dan Miyuki janjian ketemuan di sebuah kafe. Di sini mereka berdua pun saling mengobrol tentang pekerjaan masing-masing. Karena malam yang semakin larut, Miyuki kemudian mengajak Shimoto untuk menginap di rumahnya. Namun mendengar ajakan Miyuki ini, Shimoto pun tentu langsung mau. Setelah sampai di rumahnya Miyuki, dia yang melihat Shimoto grogi seperti cacing kepanasan, kemudian menyuruhnya untuk istirahat tidur di kamarnya. Dan setelah suasananya mendukung, mereka berdua pun mulai melakukan ritual malam Jumat Kliwon. Waduh, ngeri nih, ngeri-ngeri sedep. Namun, tiba-tiba ritual itu harus dihentikan karena sahabatnya Miyuki yaitu Roiko datang dan ingin menginap di rumahnya Miyuki. Dan alhasil, Shimoto yang merasa terganggu memutuskan untuk pergi pulang dengan perasaan kesal, emosi, dan juga gregetan karena gagal ritual malam Jumat Kliwon bareng Miyuki. Takuya yang kebetulan lewat dan melihat Shimoto sedang bersedih di pinggir jalan, kemudian mencoba menghiburnya dengan mengajak Shimoto pergi ke sebuah kafe yang banyak serabi lempitnya. Di sini, Shimoto dikenalkan dengan seorang wanita oleh Takuya. Meskipun awalnya Shimoto ini sempat merasa ragu, namun akhirnya Shimoto pun tergoda dengan serabi lempit milik si wanita ini. Di keesokan harinya saat Shimoto terbangun, ia pun terkaget-kaget melihat wanita yang tadi malam berada di sampingnya. Karena tadi malam keadaan mabuk, jadi nggak ingat gitu. Kemudian di depan orang tuanya si wanita ini meminta Shimoto untuk bertanggung jawab dengan menikahinya. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Shimoto menjadi panik. Dan saat melihat ekspresi wajah Shimoto yang seperti ini, nah, wanita dan orang tuanya langsung tertawa. Ternyata Shimoto ini cuma diprank saja oleh mereka berdua. Di malam harinya, Shimoto terlihat sedang karaokean sama Rumiko atau Roiko, temannya Miyuki. Mereka berdua jadi semakin dekat. Bahkan mereka berdua juga saling curhat tentang kehidupan mereka masing-masing. Setelah selesai berkaraoke, mereka kemudian pulang ke rumah masing-masing. Namun Roiko yang sudah merasa nyaman dengan Shimoto langsung berlari mengejar Shimoto lalu bilang kalau dia mencintai Shimoto. Setelah mendapat jawaban lampu hijau dari Shimoto, mereka berdua lalu pergi ke rumah Shimoto untuk lanjut. Ya, mantap-mantap. Di keesokan harinya, setelah terbangun dan Roiko sudah selesai mandi, ia menawarkan Shimoto untuk minum susu. Tapi Shimoto malah bersikap dingin. Dan Roiko yang mengetahui hal itu pun langsung meminta maaf dan pergi. Di malam harinya, Shimoto bertemu dengan Miyuki di sebuah acara. Ternyata di sini Miyuki sedang bersama Roiko. Dan karena kejadian tadi pagi, Shimoto pun menjadi sedikit canggung. Namun meski begitu, mereka pun memutuskan untuk masuk dan menonton acara itu bertiga. Bodohnya, di sini Shimoto ini memberitahu Miyuki tentang kejadian kemarin malam bersama dengan Roiko. Tentu setelah mendengar hal itu, Miyuki menjadi marah dan langsung pergi. Setelah acara itu selesai, Shimoto kemudian mencoba untuk mencari Miyuki. Tapi ia malah bertemu dengan Takuya yang mengajaknya pergi ke belakang panggung. Di sini Shimoto dikenalkan dengan temannya Takuya. Dan ternyata Miyuki juga sedang ada di sana. Shimoto kemudian berkenalan dengan seorang pria yang bernama Yamashi. Pria ini adalah orang yang mengadakan acara konser ini. Selain itu, dia juga merupakan pacar dari Miyuki.
Mengetahui hal itu, akhirnya Shimoto pun memutuskan untuk pulang sambil ditemani oleh Roiko. Di sisi lain, Roiko yang memang sudah terlanjur cinta sama Shimoto ini, saat di tengah perjalanan ia mencoba mengungkapkan perasaannya lagi pada Shimoto. Namun, lagi-lagi Shimoto ini masih belum bisa untuk membuka hati sama Roiko, karena memang dia sudah jatuh hati terlalu dalam sama Miyuki. Setelah kejadian itu, Shimoto pun kini kembali ke kehidupannya yang biasa-biasa saja. Beberapa hari kemudian, Shimoto mendapat pekerjaan untuk meliput sebuah konser, di mana CEO di acara itu adalah pacarnya Miyuki yang bernama Yamashita. Ketika Shimoto mewawancarai Yamashita, ia pun tidak fokus karena ia tahu kalau Yamashita ini sebenarnya sudah menikah, namun masih saja mengejar Miyuki, dedek-dedek gemes. Lalu Shimoto yang tidak bisa menahan rasa emosinya pun meminta kepada Yamashita untuk berhenti menyakiti Miyuki, karena dia sudah ada perasaan kepada Miyuki. Mendengar hal itu, Yamashita pun langsung berterima kasih kepada Shimoto dan bersedia untuk meninggalkan Miyuki. Wah, gampang banget. Nggak ada perlawanan atau pembelaan sebagai pria bajingan apa ya? Dalam perjalanan pulang bersama dengan teman kerjanya, Shimoto yang masih saja terlihat galau lalu temannya itu bilang kalau Shimoto ini harus bisa bersikap dewasa. Di sisi lain, terlihat Yamashita yang sedang menelpon Miyuki dan dia meminta agar tidak dekat-dekat dengan Shimoto. Karena Yamashita ini mulai merasa khawatir dengan hubungannya karena adanya Shimoto, orang ketiga. Mendengar hal tersebut, Miyuki pun menjadi merasa kecewa. Karena selama ini dia sendiri juga tidak pernah melarang Yamashita untuk dekat atau melakukan hal apapun. Kembali ke Shimoto yang masih saja galau, saat itu Shimoto pergi ke rumah Miyuki untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi seketika Miyuki menangis karena teringat dengan Shimoto yang sudah bubuk bareng dengan sahabatnya. Dan karena kejadian itu, lagi-lagi Shimoto pun harus merasakan apa itu namanya sakit hati. Beberapa hari kemudian konser yang diadakan oleh Yamashita pun dimulai. Terlihat Shimoto yang sedang mewawancarai salah satu pengisi konser itu. Ternyata di sana juga ada Miyuki dan Yamashita. Melihat mereka, Shimoto pun lalu berusaha untuk menghindar. Namun setelah dia merenungkan semuanya, akhirnya ia pun memutuskan untuk memberanikan diri mengungkapkan semua perasaannya kepada Miyuki. Di sisi lain, Miyuki yang melihat Shimoto datang, entah kenapa si Miyuki ini tiba-tiba pergi, dan Shimoto pun mengejarnya. Hingga akhirnya mereka berdua pun terpeleset dan terjatuh dalam kubangan lumpur. Lalu mereka pun langsung menyeruput bibir rasa lumpur hingga tanggal merah, dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film kita kali ini ya teman-teman. Jadi yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tonton juga video-video yang lain. Karena di channel ini itu banyak dengan video-video hiburan. Tentunya tentang alur cerita film seru, mantap-mantap. Aduh. Jadi tonton juga yang lain ya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you dan bye-bye.